Halo adik-adik, kembali lagi di channel Onti di Art Smile. Di sini kita lanjut lagi ke part 4 atau huruf D. D adalah huruf keempat dalam alfabet Latin. Dalam bahasa Indonesia disebut D, sedangkan dalam bahasa Melayu disebut Di. Dalam bahasa Latin dan bahasa Indonesia, huruf ini melambangkan fonem atau D, konsonan letup rongga gigi bersuara. Bentuk huruf D yang terdiri dari satu lekukan dan satu garis vertikal yang tinggi berkembang dari perubahan bervariasi pada bentuk huruf D besar. Dalam penulisan pada zaman dahulu adalah suatu kelaziman untuk memulai lekukan pada kiri garis vertikal, sehingga menghasilkan satu serif di atas lekukan itu. Serif ini disambungkan manakala bagian lain huruf ini dikurangi, menghasilkan satu tangkai bersudut dan lengkungan. Kemudian tangkai bersudut ini berubah menjadi tangkai vertikal. Udah selesai nih huruf D-nya. Kita lanjut gambar apa ya dari huruf D? Domba. Kalau huruf D-nya kita gambar hewannya domba. Domba atau biri-biri ovis adalah salah satu ruminansia berkaki empat dengan rambut tebal yang dikenal oleh banyak orang. Domba adalah salah satu jenis hewan pertama yang dijinakkan untuk keperluan agrikultural dan dipelihara untuk dimanfaatkan rambutnya, disebut wool, daging dan susunya. Jenis domba yang paling dikenal orang adalah domba peliharaan atau Ovis aries. Yang diduga keturunan dari Mouflon liar dari Asia Tengah bagian selatan dan barat daya. Untuk tipe lain dari domba dan kerabat dekatnya, lihatlah kambing antilop. Tapi domba berbeda dengan kambing. Jadi bingung ya. Menjadi hewan penting dalam riwayat pertanian, domba mendapat tempat khusus dalam budaya manusia yang selanjutnya terkandung dalam bahasa modern dan simbologi. Domba tercantum dalam banyak mitologi. Klasifikasi domba termasuk dalam subfamili Caprinae dan famili Bovidae. Genus Ovis mencakup semua jenis domba, sedangkan domba domestifikasi termasuk ke dalam spesies Ovis aries. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa terdapat 7 jenis domba liar yang berbeda terbagi ke dalam 40 macam varietas yang berbeda, seperti domba yang telah mengalami domestikasi meliputi domba argali atau Ovis ammon berasal dari Asia Tengah, domba urial atau Ovis vignae juga berasal dari Asia, sedangkan domba Mouflon atau Ovis musimon berasal dari Asia Kecil dan Eropa. Domba jantan dewasa mempunyai bobot 60-80 kg. Sedangkan yang betina mempunyai bobot 30-40 kg. Domba jantan memiliki tanduk yang cukup besar, melengkung ke arah ke belakang dan ujungnya mengarah ke depan, sehingga berbentuk seperti spiral. Berarti mirip seperti antelop ya, tapi tidak sama katanya kan? Pangkal tanduk kanan dari kiri hampir bersatu. Domba betina tidak memiliki tanduk. Apakah kambing sama dengan domba? Kalau dari bentuknya sih kelihatan ya, tapi perbedaan mendasar antara kambing dan domba adalah dari sisi genetiknya. Kambing dan domba memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Kambing memiliki jumlah kromosom 60, sedangkan domba 54. Keduanya merupakan spesies yang berbeda sehingga sampai saat ini keduanya tidak dapat dikawinkan. Gitu ya. Berbeda dengan bulu kambing yang lurus, bulu domba justru keriting dan biasanya akan dicukur jika sudah mulai lebat.
Bulu domba yang telah tercukur inilah yang biasanya dijadikan tambahan untuk membuat benang wol. Namun, biasanya juga bulu domba telah dicukur. Ia terlihat mirip seperti kambing. Jika kamu bingung menentukan yang mana domba ketika bulunya telah dicukur, kamu bisa melihat bagian ekornya kok. Sebab domba memiliki ekor berbeda dengan kambing, yakni jatuh dan menjuntai ke bawah. Domba sendiri memiliki tanduk yang lebih melengkung ke atas. Namun, terkadang ada beberapa domba lokal yang biasanya tidak memiliki tanduk. Beberapa jenis domba memiliki bentuk tanduk yang lebih unik karena melengkung ke belakang, seperti domba Garut atau domba Priangan, atau seperti domba Texel yang melengkung ke arah ke depan. Domba memiliki telinga yang tegak dan mengarah ke atas, tidak seperti telinga kambing yang justru menjuntai ke bawah. Selain itu, ukuran telinga domba biasanya lebih kecil. Baru tahu ya. Dan bentuk tubuh yang bulat, domba memiliki tubuh yang bulat dan memanjang dengan kaki yang pendek. Badan domba akan lebih terlihat membulat dibandingkan dengan kambing. Selain itu, domba memiliki lemak dan bagian perut yang lebih banyak. Kalau makanan dombanya, domba itu lebih menyukai pakan yang berasal dari rumput, beda dengan kambing. Kalau kambing lebih menyukai dedaunan. Gitu ya. Sedangkan jenggot, ini ada lagi nih. Berbeda dengan kambing yang rata-rata memiliki jenggot di bawah rahangnya, domba justru tidak memiliki jenggot sama sekali. Domba tidak takut pada air, mereka justru merasa tidak masalah jika tubuhnya basah. Sedangkan kambing tidak suka jika kaki-kakinya basah dan memiliki pergi ke tempat lain. Domba tidak menghasilkan susu karena biasanya domba dipelihara untuk mendapatkan daging serta bulunya yang dapat dijadikan benang. Yang sekarang, apa kamu sudah bisa membedakan antara kambing dan domba? Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya penjelasan Unti. Unti harap apa yang Unti jelaskan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jadi tambahan ilmu. Sampai ketemu lagi ya di part 5.